Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang audit penilaian kinerja dan manajemen K3. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Esa Syakia Putri, lalu Solehudin Ferdiansyah, Dea Renanda, Ferry Bahtiar Hermansyah, Dewi Renata, dan Naga Arya Dwi Langga. Pengertian kinerja. Menurut Sinambela 2012, sangatlah sulit untuk menetapkan suatu definisi kinerja yang dapat memberikan pengertian yang komprehensif. Penggunaan kata kinerja sendiri pun kadang-kadang disamaartikan dengan efektivitas kerja, prestasi kerja, hasil kerja, pencapaian tujuan, produktivitas kerja, dan berbagai istilah lainnya. Sesungguhnya sekalipun ada persamaan antara pengertian kinerja dan berbagai istilah tersebut, akan tetapi ada perbedaan pengertian dasarnya maupun prosesnya. Kinerja individu didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Senada dengan pendapat tersebut, Stephen Robin 1996 mengemukakan bahwa kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan bersama. Kedua konsep di atas menunjukkan bahwa kinerja seseorang sangatlah perlu. Sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan penentuan kriteria pencapaiannya yang ditetapkan secara bersama-sama. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang ataupun sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi, bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Prawirosentono 1999. Terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai kinerja kelompok, yaitu yang pertama, hubungan antara keterpaduan dengan kinerja kelompok, kedua, perbedaan-perbedaan antara pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan antara individu atau kelompok. Oleh sebab itu, keberhasilan atau kegagalan pegawai dalam memenuhi tujuan-tujuan organisasi ditentukan oleh sebaik mana mereka memimpin kelompok secara terpadu. Dalam mengelola kelompok, kedua aspek tersebut perlu diperhatikan oleh pimpinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, iklim organisasi. Dua, kepemimpinan. Ketiga, kualitas pekerjaan. Keempat, kemampuan kerja. Kelima, inisiatif. Keenam, motivasi. Ketujuh, daya tahan atau keandalan. Kedelapan, kuantitas pekerjaan. Kesembilan, disiplin kerja. Dampak kinerja karyawan. Robbins 2006, dampak dari kinerja karyawan adalah sebagai berikut. 1. Organisasi akan berkembang dengan pesat. 2. Organisasi akan memperoleh target yang telah direncanakan dengan tepat sasaran. 3. Bisa mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi dalam organisasi. 4. Karyawan dalam organisasi tersebut akan semakin solid dan kompak karena bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi. 5. Perusahaan di mata publik menjadi baik dan disegani oleh pesaing-pesaing dalam usaha yang sejenis. Pengertian penilaian kinerja. Menurut Williams, pada tahun 2007, penilaian kinerja tidak lebih dari merupakan sebuah kartu laporan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan suatu keputusan tentang kecukupan atau kekurangan profesional, pada umumnya menunjukkan apa kekurangan bawahan. Sedangkan menurut Harvard Business Essential pada tahun 2006, penilaian kinerja adalah suatu metode formal untuk mengukur seberapa baik pekerja individual melakukan pekerjaan dalam hubungan dengan tujuan yang diberikan. Tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas kinerja karyawan. Yang kedua, untuk keputusan penempatan karyawan. Yang ketiga, untuk perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Yang keempat, untuk kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kelima, untuk penyesuaian kompensasi karyawan. Yang keenam, untuk inventory kompetensi pegawai. Yang ketujuh, untuk mendapatkan kesempatan kerja yang adil. Yang kedelapan, untuk memperlancar komunikasi antara atasan dan juga bawahan. Yang kesembilan, untuk budaya kerja karyawan. Yang kesepuluh, untuk menerapkan sanksi bagi karyawan. Manfaat penilaian kinerja. Bagi suatu perusahaan, penilaian kinerja memiliki berbagai manfaat, antara lain 1. Evaluasi antar individu dalam organisasi. 2. Pengembangan dalam diri setiap individu. 3. Pemeliharaan sistem. 4. Dokumentasi.
Prinsip-prinsip dalam proses penilaian kinerja. Beberapa prinsip penilaian harus diperhatikan dalam proses penilaian kinerja, yaitu 1. Faktor yang dinilai harus ada hubungannya dengan pekerjaan karyawan. 2. Prosedur penilaian pekerjaan karyawan harus praktis. 3. Harus ada standar prestasi dan ukuran prestasi sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja karyawan. 4. Penilaian kinerja karyawan harus bersifat objektif. Pihak-pihak yang melaksanakan penilaian kinerja. Sebelumnya, penilaian kinerja karyawan adalah suatu sistem formal yang struktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat kehadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah dia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat memperoleh manfaat. Dalam penilaian kinerja, terdapat evaluasi kinerja yang merupakan proses yang pada prinsipnya melibatkan dua pihak utama, yaitu penilai dan pihak yang dinilai. Selain itu juga ada dua aspek utama, yaitu pengukuran dan umpan balik. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan menilai kinerja adalah yang pertama supervisor, bertugas untuk melakukan kontrol dan memberikan evaluasi terhadap kinerja staf dari setiap tugas yang wajib dilakukannya. Dan yang kedua, ada personalia, yang tugasnya mengawasi dan mengarahkan anak buah yang dipimpinnya merujuk dengan sesuai standar kerja atau pedoman arahan dari jabatan atasannya. Yang ketiga, ada manajer. Tugas manajer adalah memantau kinerja tim secara keseluruhan dan akan mengkomunikasikan hasil pemantauan kepada karyawan. Dan yang keempat, ada konsultan. Tugasnya itu memberikan konsultasi, merumuskan keuangan, dan mencari solusi atas permasalahan yang timbul. Dimensi dan indikator kinerja karyawan. Dimensi kinerja karyawan, menurut Munandar, model penilaian prestasi kerja yang mencakup ketiga aspek di dalamnya, antara lain identification, measurement, dan manajemen, yang mengenai prestasi kerja di dalam organisasi. Yang pertama ada identification, yaitu mengidentifikasi segala ketentuan yang menjadi area kerja seorang manajer untuk melakukan uji penilaian prestasi kerja. Yang kedua ada measurement, atau pengukuran, yang merupakan bagian tengah dari sistem penilaian guna membentuk managerial judgment prestasi kerja yang memilah hasil baik dan buruknya. Yang ketiga ada manajemen, yaitu penilaian prestasi kerja bagi tenaga kerja dan memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kerja serta memotivasi tenaga kerja di masa berikutnya. Indikator kinerja karyawan. Indikator kinerja atau performance indikator kadang-kadang dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja, tetapi banyak pula yang membedakannya. Pengukuran kinerja berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian itu. Terdapat 7 indikator kinerja. 2 diantaranya mempunyai peran yang sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai. Untuk melakukan, diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan dengan demikian. Tujuan dan motif menjadi indikator utama dari kinerja. Yang pertama ada tujuan. Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Dan yang kedua ada standar. Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Dan yang ketiga umpan balik. Antara tujuan, standar, dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan baik kualitas maupun kuantitas dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Yang keempat ada alat atau sarana. Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan akses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa
alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak akan dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Dan yang kelima ada kompetensi. Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu. Orang harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam ada motif. Motif merupakan alasan atau pendorong. Bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan, termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan, dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintensif. Dan yang terakhir, ketujuh, ada peluang. Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Proses penilaian kinerja, proses penilaian pekerja sangat bervariasi. Proses penilaian terhadap manajer berbeda dengan penilaian terhadap pekerja teknis dan administrasi. Tenaga profesional menghadapi tantangan yang berbeda dengan pekerja setengah terampil. Sementara itu, pekerja yang berbeda merespon dengan sangat berbeda terhadap penilaian kinerja. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mempertimbangkan relevansi proses penilaian pada pandangan dalam jangka pendek dan menengah. Proses penilaian kinerja yang berhasil terletak pada beberapa dasar, yaitu yang pertama, timing. Pada penilaian kinerja harus diatur oleh kalender bukan jam. Manajer harus melakukan paling tidak 2 kali pertemuan formal dengan pekerja setiap tahunnya. Yang kedua, clarity. Kita tidak bisa menilai seberapa baik pekerja melakukan pekerjaan sampai jelas tentang apa yang sebenarnya pekerjaan itu. Yang ketiga, konsistensi. Proses penilaian yang efektif meningkatkan langsung dengan mission statement dan nilai-nilai organisasi. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penilaian kinerja. Yang pertama, metode rating scale. Metode penilaian yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Metode rating scale ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Yang kedua, metode checklist. Metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pertanyaan dengan pertanyaan dan jawaban. Yang ketiga, metode critical incident. Metode penilaian yang memusatkan pertanyaan pada perilaku kritis atau insiden kritis, baik perilaku maupun insiden yang positif maupun negatif. Yang keempat, metode esai. Metode penilaian yang paling sederhana di antara berbagai metode penilaian yang ada. Metode ini digunakan tentang kekuatan, kelemahan, kecerdasan, kehadiran, sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter, dan potensi bawahannya. Yang kelima, metode ranking. Metode penilaian yang membandingkan satu karyawan dengan karyawan lainnya, kemudian diurutkan berdasarkan peringkatnya. Hambatan dalam melaksanakan penilaian kinerja. Terdapat banyak hambatan-hambatan dalam penilaian kinerja. Sebenarnya, penilaian kinerja ini memudahkan perusahaan atau sebuah organisasi untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan diimbali karena kinerjanya, yang bagus, yang unggul, bahkan orang-orang yang tidak unggul. Meskipun demikian, penilaian kinerja dapat mendatangkan hasil yang keliru ketika penilai atau standar penilaian tidak jelas. Hambatan dalam penilaian kinerja ada beberapa. Salah satunya adalah hambatan hukum, hambatan norma sosial, hambatan politis, hambatan pribadi, dan bias penilaian. Bias penilaian ini dibagi dari berbagai aspek. Seperti satu, kesan pertama, kedua adalah kesalahan akibat kecenderungan menilai di tengah, ketiga adalah bias terlalu longgar atau terlalu ketat, keempat adalah kedekatan hubungan, kelima adalah bias penyimpangan antara budaya,
Keenam adalah prasangka pribadi. Ketujuh adalah pengaruh-pengaruh organisasi. Kedelapan adalah standar penilaiannya. Kesembilan adalah kesan yang sekarang. Bias penilaian dapat dikurangi efeknya melalui standar penilaian yang dinyatakan secara jelas, pelatihan, umpan balik, dan pemilihan teknik penilaian kinerja yang sesuai. Penilaian dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk mengetahui kinerja yang lemah saja, hasil yang baik dan bisa diterima juga harus diidentifikasi sehingga dapat dipakai untuk penilaian lainnya. Nah, di sini ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penilaian kinerja. Agus Dharma pernah mengemukakan di salah satu bukunya bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penilaian kinerja, penilai harus benar-benar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satu adalah ketelitian. Pastikan bahwa penilai memiliki fakta yang akurat. Penilai harus dapat memastikan bahwa evaluasi yang didukung informasi yang objektif dan contoh-contoh yang layak dipercaya. Kedua, berfokuslah pada perilaku dan hasil, bukan pada sikap. Hal ini memudahkan penilai dalam menilai kinerja karyawan. Para karyawan akan merasa menerima penilaian yang jujur dan adil. Ketiga, bersikaplah jujur dan adil. Nah, di sini ada beberapa aspek seperti ini. Penilai harus mencakup keseluruhan periode pelaksanaan kerja, bukan hanya kinerja yang ditunjukkan pada periode akhir. Lalu, jangan mencatat kejadian sepintas, kecuali hal itu memang sangatlah penting. Terus, penilaian sebaiknya tidak menimbulkan hal-hal yang mengejutkan bagi karyawannya. Lalu, gunakan kriteria yang sama dalam menilai. Jangan dibeda-bedain. Lalu, keempat ini ada bersikaplah rasional dan janganlah emosional. Di sini ada berbagai aspek seperti pilihan harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, mulailah lebih awal dan bertindaklah selaku saksi profesional yang telah menyiapkan kesaksiannya dalam menilai kinerja karyawan. Manajemen K3, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, serta menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Sucipto 2014. Menerapkan program K3 dalam lingkungan kerja dengan tujuan agar setiap tenaga kerja berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja atau lingkungan kerja sangat dibutuhkan sehingga pekerja merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi pekerja untuk dapat bekerja sebaik mungkin dan juga dapat mendukung keberhasilan serta target dalam pekerjaan dapat tercapai. Saputra 2012. Dalam satu faktor yang dapat membentuk kepuasan kerja adalah adanya jaminan dan kondisi kerja yang nyaman bagi anggota organisasi. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa, luka, cacat, maupun pencemaran. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja dengan kondisi fisik yang menurun atau menjadi tidak mampu lagi untuk bekerja, penghasilan berkurang, atau menjadi tidak ada. Oleh sebab itu, perlu pemberian kompensasi akibat kecelakaan dan penyakit kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, serta menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Sucipto 2014. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sebenarnya banyak tujuan dari K3. Di antaranya, yang pertama, membuat karyawan merasa aman. Yang kedua, memperlancar proses kerja. Yang ketiga, agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. Yang keempat, mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja. Yang kelima, tidak mengganggu proses kerja. Yang keenam, menekan biaya. Yang ketujuh, menghindari kecelakaan kerja.
Yang kedelapan, menghindari tuntutan dari pihak-pihak lain. Manfaat penerapan sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 atau SMK3 memberi manfaat baik kepada organisasi, tempat bekerja, dan juga pemerintah. Penerapan manajemen K3 bermanfaat bagi perusahaan dan juga pemerintah. Bagi perusahaan, penerapan K3 memberi manfaat antara lain yang pertama, mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan di bidang K3. Yang kedua, mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka peningkatan kinerja SMK3. Yang ketiga, mengetahui efektivitas, efisiensi, dan juga kesesuaian serta kekurangan dari penerapan sistem manajemen K3. Yang keempat, mengetahui kinerja K3 di perusahaan. Yang kelima, meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keenam, meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3 yang juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketujuh, terpantaunya bahaya dan juga risiko di perusahaan. Yang kedelapan, penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada di perusahaan. Yang kesembilan, mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan. Yang kesepuluh, pengakuan terhadap kinerja K3 di perusahaan atas pelaksanaan sistem manajemen K3. Bagi pemerintah, penerapan K3 memberi manfaat antara lain yang pertama sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di bidang K3. Yang kedua, meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional. Yang ketiga, mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktivitas kerja atau nasional. Yang keempat, mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Pengukuran tingkat keselamatan kerja. Terdapat tujuan pengukuran dan pemantauan K3. Yang pertama yaitu melacak perkembangan dan peningkatan berkelanjutan, memantau pemenuhan perundang-undangan serta persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan K3. Yang kedua, memantau kejadian-kejadian pada kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Yang ketiga, menyediakan data untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian operasi K3. Yang keempat, menyediakan data yang berguna untuk mengukur kinerja K3 dari perusahaan baik secara proaktif maupun secara reaktif. Dan yang kelima, menyediakan data yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Dan yang terakhir, menyediakan data akan digunakan untuk menilai kompetensi personil K3. Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Terdapat pula undang-undang tentang kesehatan kerja, salah satunya yaitu Undang-Undang tentang Kesehatan Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang berbunyi 1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. 2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Yang ketiga, setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Dan yang keempat, ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sistem manajemen K3. Sama seperti sistem manajemen lain, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengoperasian fungsi-fungsi manajemen ke dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Secara khusus, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terdapat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 05 Men 1996 Pasal 1. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Terdapat 3 penyebab timbulnya kecelakaan kerja, yaitu 1. Perilaku karyawan itu sendiri, 2. Kondisi yang tidak aman, dan tindakan tidak aman. Sering terjadi, perlakuan karyawan seperti mengerjakan pekerjaan dengan ceroboh,
tidak mematuhi peraturan kerja, tidak mematuhi standar pelaksanaan operasi, dan tidak menggunakan alat pelindung diri yang kebanyakan sebagai penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Ada beberapa tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, penuhi persyaratan keselamatan, mencangkup keadaan gedung serta tempat kerja yang bisa menjamin keselamatan. Yang kedua, penuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan, mencangkup penyusunan penyimpanan barang, peletakan serta pemasangan mesin, pemakaian tempat serta ruang. Yang ketiga, mengecek kondisi peralatan sebelum bekerja. Yang keempat, laporkan setiap kondisi bila mulai tidak aman. Yang kelima, selalu ikuti prosedur kerja. Program kesehatan kerja ialah inisiatif perusahaan meningkatkan kesehatan pada karyawannya. Setiap perusahaan pasti memiliki program kesehatan yang berbeda namun satu tujuannya. Ada beberapa program perusahaan yang diberikan untuk karyawannya antara lain: yang pertama, program kesehatan karyawan swasta. Program kesehatan yang paling sering diberikan kepada karyawannya ialah asuransi. Salah satunya asuransi kesehatan swasta. Dengan adanya asuransi swasta ini, karyawan memiliki hak atas jaminan kesehatan sesuai dengan manfaat yang telah ditentukan. Yang kedua, program kesehatan pemerintah. Pemerintah meluncurkan satu program kesehatan untuk karyawannya, yaitu BPJS dan Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah bagi tenaga kerja di Indonesia. Jaminan tersebut terdiri atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Jenis program keselamatan kerja. Yang pertama, pelayanan kesehatan kerja promotif, meliputi pendidikan dan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan berat badan yang ideal, perbaikan gizi, dan pemeliharaan lingkungan kerja yang sehat. Yang kedua, pelayanan kesehatan kerja preventif, meliputi pemeriksaan kesehatan, imunisasi, identifikasi, dan pengukuran potensi risiko, surveillance penyakit akibat kerja. Yang ketiga, pelayanan kesehatan kerja kuratif, meliputi pemeriksaan fisik dan penunjang. Pelayanan diberikan pada pekerja yang sudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keempat, pelayanan kesehatan rehabilitatif, meliputi latihan dan pendidikan pekerja untuk dapat menggunakan kemampuannya yang masih ada secara maksimal, menetapkan kembali pekerja secara selektif sesuai dengan kemampuannya. Masalah kesehatan kerja dan penanggulangannya. Masalah kesehatan kerja ialah gangguan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yang ditimbulkan atau diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Ada beberapa faktor penyebab masalah kesehatan kerja, antara lain adalah satu, faktor biologis. Nah, di sini meliputi bakteri, virus jamur, virus binatang, dan bahkan tanaman. Dua, faktor kimia atau bahan beracun dan berbahaya seperti radioaktif. Ketiga, faktor fisik, ini berupa tekanan, suhu, kebisingan, bahkan cahaya. Empat, faktor biomekanik, ini meliputi postur, gerakan berulang, pengangkutan manual. Lalu dan kelima adalah faktor psikologis, ini berupa stres dan sebagainya. Ada beberapa masalah yang sering dijumpai juga dalam bekerja. Satu, para pekerja masih banyak yang mengira-ngira dalam kerjanya. Kedua, lebih cenderung menyembunyikan kecelakaan dibandingkan langsung lapor ke atasan. Ketiga, masih menyepelekan penggunaan alat pelindung diri. Keempat, terburu-buru saat penyelesaian pekerjaan. Kelima, menggunakan alat pelindung diri yang salah atau cara penggunaan peralatan yang masih keliru. Dan di sini ada upaya untuk pencegahan atau penanggulangan penyakit akibat kerja. Satu, perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan secara khusus. Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana serta perbaikan tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan ergonomis. Di sini ada undang-undang yang mengatur tentang penanggulangan K3, ya salah satunya adalah satu, Undang-Undang UAP tahun 1930 atau ini bisa disebut Storm Ordonancy. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang bunyinya undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara.
yang berada di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 mengatakan bahwa setiap karyawan, pekerja, buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak dari segi kemanusiaan. Lalu ada peraturan pemerintah. Di sini ada Perpu Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan peredaran pestisida. Kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang peraturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Ketiga adalah Perpu Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.